Perkenalkan, nama saya Resi Veronica Febiola sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kalika Azara Putri sebagai anggota. Lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Binti sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Aurelia Panjajulika sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alberto Pangestu, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sadam Alfian sebagai anggota. Perkenalkan, saya Fahri Aziz Setiadi sebagai anggota. Baik, setelah memperkenalkan diri, kami di sini akan membahas tentang materi yang telah kami isi dan kami tulis di dalam mading 3 dimensi hasil buatan kami. Baik, pertama-tama saya sebagai ketua, selain juga menjadi koordinator teman-teman dan juga memberi tugas terhadap teman-teman, saya juga mendapatkan tugas yaitu mencari tentang kontak sosial berdasarkan cara, berdasarkan sifat, berdasarkan kontak hubungan dan berdasarkan bentuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu dibagi menjadi kelompok, antar kelompok, antar kelompok, antar individu, antar kelompok dan kelompok, antar individu dan antar kelompok. Berdasarkan cara itu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Sedangkan berdasarkan tingkat itu kontak primer, kontak sekunder dan kontak sekunder. Berdasarkan bentuk kontak positif maupun kontak negatif. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kontak sosial dari saya dan akan dilanjutkan oleh anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Veronica Febiola. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Aula Datu Nafi'ah. Yang akan saya jelaskan yaitu tindakan. Tindakan merupakan suatu kegiatan atau suatu perilaku manusia yang dilakukan sepanjang hidupnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun pengertian dari tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak atau berpengaruh terhadap orang lain. Adapun komponen identitas sosial terbagi menjadi 3, yaitu komponen kognitif, komponen evaluatif, dan komponen emosional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurel. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Panjajulika. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor interaksi sosial yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Berikut faktor internal yang mempengaruhi interaksi sosial adalah A. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Dorongan untuk mempertahankan hidup. C. Dorongan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi interaksi sosial adalah simpati, motivasi, dan empati. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Perkenalkan, nama saya Kalika Azara Putri, saya dari kelas 10-3. Dan sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara kelompok antara kelompok, individu antara individu, dan kelompok antara individu yang terjadi persaingan, pertikaian, dan kerjasama. Dan saya akan menyebutkan syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu komunikasi sosial dan kontak sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Sadam Alfian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terbentuknya proses identitas sosial. Menurut Michel Lahoc, identitas sosial terbagi menjadi 3 tahapan, yakni sosial kategorisation, sosial depersonalisation, dan prototipe yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Kategorisation berdampak pada definisi diri dan perilaku. Prototipe yang menjelaskan dan menentukan definisi diri. Dan tentang komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah suatu tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Kedua, tujuan komunikasi sosial menurut Hewitt. 1. Mempelajari atau mengerjakan sesuatu. 2. Mempengaruhi perilaku seseorang. 3. Mengungkapkan perasaan. 4. Menjelaskan perilaku sendiri. 5. Berhubungan dengan orang lain. 6. Menyelesaikan sebuah masalah. 7.
mencapai sebuah tujuan. 8. Menurunkan keterangan dan menyelesaikan konflik. Ciri-ciri interaksi sosial. A. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. B. Ada komunikasi atau pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. C. Ada dimensi waktu, tempat atau latar. D. Ada tujuan tertentu. Sekian dari saya. Hari ini saya megang metode Sutra untuk membacakan tentang adalah identitas sosial menurut para ahli. Menurut Hobbes 1990. Menurut Hobbes, rasa identitas sosial adalah keterkaitan jadi bangsa dapat berasal dari pengetahuan seorang dalam berbagai kategori, keanggotaan sosial dan anggota lain. Menurut Tatchell 1982. Menurut Tatchell, pengertian identitas sosial adalah kajian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bergabung dengan signifikasi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Terakhir, identitas sosial menurut Barker 2004. Menurut Barker, identitas sosial merupakan kesamaan dan perbedaan personal dan sosial dan dimiliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakan Anda dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Meski akan melanjutkan materi yang dibicarakan oleh Michael Arindra. Interaksi sosial asosiatif ada 4, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok sosial untuk mencapai usaha bersama. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri atau kelompok sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau yang lebih sering saling mengaruhi dan menghasilkan budaya baru. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul akibat sesuatu kebudayaan yang menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian masing-masing. Ya, Kenalkan, nama saya Oscar Prana Sohe dari kelas 10-3. Saya di sini sebagai anggota. Saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik adalah suatu proses yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak atau dengan cara kekerasan. Hal-hal yang menyebabkan persaingan adalah perbedaan, perselisihan, dan persamaan kepentingan dalam hal yang sama. Persaingan dapat mengakibatkan timbulnya solidaritas kelompok. 2. Timbulnya perubahan sikap baik positif maupun negatif. 3. Terjadi negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai dalam keadaan status quo. Kontravensi. Kontravensi sosial adalah proses sosial yang ditawari oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan tetapi tidak menimbulkan konflik sosial. 3. Pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak. Pengertian dan contoh tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Contoh A. Pertama, tindakan nasionalitas instrumental. 1. Seorang murid yang berdagang demi mendapat jajan. Contoh kedua, tindakan rasionalitas orientasi nilai. 1.
seseorang yang mendahulukan orang lebih tua saat mengantri. Contoh ketiga, tindakan efektif. Siswa menangis karena ketahuan menyontek. Contoh keempat, tindakan tradisional. Tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan di atas orang yang telah meninggal. Bentuk tindakan sosial. A. Tindakan sosial, tindakan rasionalitas instrumental. B. Tindakan sosial berorientasi nilai. C. Tindakan efektif. D. Tindakan tradisional. Ciri-ciri tindakan sosial. A. Tindakan nyata bersifat subjektif. D. Tindakan nyata bersifat membatin. C. Tindakan berpengaruh positif. D. Tindakan diarahkan ke seseorang. Dan terakhir E. Tindakan nyata memperhatikan tindakan individu lain dengan orang lain. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku sebagai ketua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.